Cek sound, kedengeran suara saya teman-teman? Kedengaran Ibu. Yang lain kemana? Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 4 orang kemana? Tolong dihubungi, ada 10 orang kan ya? Untuk 4 orang yang belum masuk, tolong dihubungi untuk segera masuk. Hari ini saya akan menyampaikan informasi dari Kajur, karena kemarin siang kita rapat prodi terkait magang, dan kebetulan alhamdulillah kita sudah selesai untuk program magangnya. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke fase input nilai. Sebelum kita input nilai, ada beberapa hal yang diperbarui oleh Kajur terkait penilaian, sehingga siang hari ini saya harap teman-teman semua bisa mengikuti dengan baik supaya tidak ada miskomunikasi dan informasinya semuanya tersampaikan dengan baik. Mohon ditunggu sebentar. Oke, untuk magang 2026, teman-teman semua mohon untuk diperhatikan. Kemarin kan sudah kita penutupan ya, untuk nilai dari supervisor di tempat magang, mentor, apakah sudah dapat semuanya? Mohon infonya teman-teman. Dari mentor apakah sudah dapat nilainya semua? Sudah. Ada yang belum? Karena itu akan masuk dalam proporsi penilaian. Ini teman-teman sudah tidak berada di tempat magang kan? Sudah pada pulang kan? Oke. Nah, ini format baru untuk penilaian magang, karena magang mulai semester ini angkatan kalian itu jumlah SKS-nya tidak 20 SKS lagi, sehingga ada pembaharuan untuk penilaiannya. Mohon untuk teman-teman bisa pahami. Ada beberapa hal nanti yang perlu untuk diperhatikan oleh supervisor atau mentornya. Ada 7 unsur. Untuk pedoman magang, ada lembar penilaian mentor, apakah di dalamnya sudah memuat 7 unsur ini? Tolong dicek di masing-masing. Tugas, pemahaman tugas, persiapan kerja, cara kerja, kebersihan, kerapian, keselamatan kerja, hasil kerja, apakah sudah sedetil ini mentor memberikan nilai atau hanya memberikan 1 angka saja? Mohon untuk bisa direspon ya. Gimana teman-teman? Izin menjawab Bu. Untuk penilaian itu kami mengikuti dari modul panduan magang Bu. Ya, di situ apakah ada item-item seperti yang di tampilan ini atau tidak? Beberapa ada, beberapa nggak ada Bu. Oke, saya catat dulu. Beberapa ada yang tidak ada. Artinya karena kalian juga sudah mendapatkan nilai, kan tidak mungkin kemudian kita balik lagi ke mentor untuk nilainya diperbarui, kan tidak. Untuk itu nanti biar menjadi tugas saya untuk menempatkan mana yang belum ada nilainya, saya sesuaikan dengan pedoman yang sudah dinilai oleh mentor. Oke, kemudian nanti
standar konversi nilainya itu konversi berarti hasil dari beberapa komponen. Keseluruhannya nanti 90, 80, 70, 65. Ya, itu angka-angka dari supervisor yang kemudian saya angkakan. Jadi mereka, beliau-beliau para supervisor itu punya catatan terhadap kalian, punya nilai secara kualitatif seperti apa, untuk saya konversi menjadi angka kuantitatif. Sehingga kalau misalnya ada nilai baik, cukup, misalnya ada mentor yang memberikan nilainya kualitatif, maka saya akan mengkonversinya menjadi angka 90, 80, dan seterusnya, seperti yang ada di sini. Kemudian, nah, kalian semua untuk magang ada lebih dari 2 bulan kan ya? Nggak ada yang kurang dari 2 bulan kan? 3 bulan, Bu. Ah, mantap. Untuk ininya, apa itu logbook, bagaimana? Kalian buatnya tiap hari, per minggu, atau per bulan? Tiap hari, Bu. Tiap hari. Yang lain? Nah, ada itu nanya, Bu. Maksudnya jurnal harian nggak, Bu? Gimana? Maksudnya jurnal harian kah? Ya, apalah itu istilahnya. Kalau kami menyebutnya logbook. Jurnal harian juga boleh. Harian kan? Oh, kalau kami Bu, izin Bu, sebagian ada yang kami tulis kalau memang kerjanya banyak. Kalau kayak terkadang cuma ada santai nggak kami tulis Bu. Dan kalau kami tulis kami geotagging Bu. Oh, artinya apapun itu bentuknya, mau harian, mingguan, atau bulanan, karena kan kadang-kadang disesuaikan dengan kegiatan. Misalnya, contoh yang tahun kemarin itu magang di BPDAS karena banyak kegiatan di lapangan dan itu satu jenis kegiatan yang sama, judul kegiatan proyeknya sama, kegiatan harian itu adalah mengumpulkan data, mengukur, dan macam-macam. Mereka diringkas menjadi satu kegiatan per jadwal project. Misalnya projectnya 3 minggu, ya berarti 3 minggu itu sama semua. Tidak perlu dibuat harian, tidak masalah, karena memang judul kegiatannya sama. Mungkin diperdetil dengan rincian kegiatan setiap hari yang kalian lakukan apa. Mungkin judul projectnya sama, misalnya analisis banjir misalnya. Hari pertama, karena waktunya 3 minggu, hari pertama mengukur debit misalnya, hari kedua mengukur tinggi muka air misalnya, hari ketiga apa. Kalau bisa diperdetil seperti itu, akan lebih mudah kami untuk menilai. Jikapun tidak, misalnya terpaksa tidak dengan alasan mungkin lupa detailnya apa, ya sudah, berarti tolong dibuat kegiatan kalian yang sebagai contoh tadi itu sama kasusnya, judulnya sama Bu, dalam hitungan 2 minggu itu selesai, jadi tiap hari ya kegiatannya itu saja, ya sudah, tolong di blok warna yang sama untuk 2 minggu itu kegiatannya apa. Tolong nanti logbooknya, untuk jurnal harian atau logbooknya menyesuaikan dengan pedoman atau kalian punya kreasi sendiri? Gimana? Kalian bikin logbook sendiri per tanggal, per hari, per bulan, atau di pedoman di modul sudah ada? Kalau kami di LH mungkin semuanya hampir mengikuti kayak tahun kemarin, Bu. Di pedoman ya berarti ya? Iya, iya. Oke. Oke, itu dulu yang saya sampaikan. Terus perlu ada paraf supervisor. Kemarin kalian ketika paparan kepada mentor masing-masing setelah kita penutupan itu, ada catatan-catatan yang diberikan oleh supervisor kepada setiap baris pekerjaan kalian atau tidak?
Yang di DLH kemarin nggak ada pemaparan, Bu. Oh, tidak ada pemaparan. Ya, untuk Baik. para masing-masing aja lagi ke kepala bidangnya. Oke, ini saya tampilkan di bagian ini karena ini ada saran masukan dari Kajur kemarin. Jadi perlu untuk bukti validasi dari mentor di setiap baris pekerjaan. Jadi nanti teman-teman, saya masih beri waktu 1 minggu dari hari ini, berarti Selasa depan atau Senin depan boleh, Senin dan Selasa depan, untuk mengumpulkan laporan itu lengkap sesuai dengan pedoman yang sudah kalian miliki dari prodi atau template-nya sama seperti tahun kemarin, tapi sudah dilengkapi paraf, kemudian stempel resmi pada minimal 1 kali di baris terakhir setiap halaman jurnal. Kalau kalian, makanya tadi saya minta tolong untuk logbooknya, jurnal harian tadi, itu ada cap dari instansi sebagai bukti keabsahan. Nah, itu tugas dosen kemarin disampaikan Pak Kajur untuk mengecek itu semuanya, ya. Jadi nanti masih ada kesempatan 1 minggu ke depan teman-teman untuk melengkapi itu. Tidak buru-buru untuk hari ini. Kemudian laporannya nanti seperti apa setelah ini akan saya sampaikan karena ada perbaruan dari Pak Kajur kemarin. Terus simulasi NKJ, contoh studi kasusnya 5 hari. Nah, kalau ini kan penilaian dari mentor yang sangat detail, di mana setiap harinya dicek sama mentornya. Oh, hari pertama sangat baik. Oh, hari kedua baik, hari ketiga sangat baik, 4-5 baik semua. Kemudian oleh dosen dikonversi tadi ya, dengan kriteria seperti ini, sangat baik bagaimana, kurang seperti apa. Mentor memberikan nilai kualitatif, sedangkan dosen mengkonversi nilai kualitatifnya mentor menjadi sebuah angka. Karena tadi contoh proyeknya itu saya berikan contoh yang BPDes tadi 3 minggu, nah untuk kasus yang ada di slide ini misalnya 5 hari. Untuk menyelesaikan satu proyek diperlukan waktu 5 hari, masing-masing hari dinilai oleh mentor. Tugas saya adalah mengkonversi nilai mentor ini menjadi angka. Kalau 3 minggu ya berarti ini adalah 21 hari. Ini contoh aja 5 hari. Berarti nanti angka 5 ini sebagai pembagi untuk mendapatkan angka rata-rata nilainya per proyek kalian. Itu misalnya proyeknya selama 30 hari, wah kami di DLH misalnya satu proyek aja Bu selama 3 bulan magang gitu. Ya sudah, berarti pembaginya nanti di bawah ini adalah selama 30 kali 3, 90 hari. Nah, masing-masing hari itu yang kemudian dinilai oleh mentor secara kualitatif. Karena berhubung kalian sudah mendapatkan nilai dari para mentor, saya tidak akan meminta teman-teman untuk perharinya dimintakan nilai. Misal, sudah keluar satu nilai 100 misalnya, atau 90 deh, standar, nggak mungkin sempurna sekali 100. 90 dari mentor. Tapi 90 itu satu angka yang mewakili semua kegiatan yang kalian lakukan. Berarti nanti saya akan menempatkan 90 itu di masing-masing hari kalian logbooknya. Itu yang teman-teman perlu untuk pahami di pertemuan hari ini supaya tidak kaget loh, kok bisa dapat nilai segitu. Ini transparansinya di sini. Karena sudah perpisahan, sudah pelepasan, tidak lagi ketemu mentor, nah saya tidak akan menyarankan untuk meminta nilai ke mentor per harinya lagi. Belum tentu langsung ketemu mentor. Mentornya bisa jadi sibuk, ke lapangan, dan lain sebagainya. Sehingga nilai dari mentor seapa adanya kemarin itu saya anggap nilai yang sama untuk setiap harinya. Gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Kemudian, nah ini yang tidak kalah penting adalah
syarat kalian bisa mendapatkan nilai di Simari nanti diperoleh dari laporan akhir. Laporan akhirnya berupa file PDF dan printout-nya. Minimal 45 halaman, itu yang disarankan Pak Kajur. 45 halaman itu sudah mencakup template format yang diberikan di modul, ya. Kemudian logbook tadi, yang tadi sudah saya ceritakan di beberapa slide sebelumnya, mohon untuk dinilai dan dicap resmi. Nanti saya beri waktu 1 minggu, seperti tadi, beri waktu 1 minggu kalian kembali ke dinas untuk menemui bidang masing-masing. Kalau bisa ketemu mentor, alhamdulillah. Jika mentor akan bersedia memberikan nilai lebih detail lagi per hari yang ada di sini tadi, alhamdulillah. Jika tidak pun tidak masalah, saya akan menggunakan standar tadi, ya, yang 1 angka berlaku untuk setiap harinya. Yang perlu dilengkapi adalah parafnya. Lebih pentingnya adalah paraf. Tapi tetap saya berikan keleluasaan. Kalian kembali ke instansi untuk menghadap mentor. Selain minta cap, juga kesediaan beliau untuk menilai. Jika tidak bersedia, sudah kok saya beri nilai kemarin. Oh ya sudah, berarti mungkin beliau sibuk, nanti takut ribet dan lain sebagainya, sudah pakai nilai yang sudah diberikan kemarin. Tuh, yang penting capnya dulu. Ya, cap untuk bukti keabsahan atau validasinya. Nah, laporan akhir nanti jangan lupa lembar pengesahan yang dicap dan ditandatangani oleh pihak instansi. Ya, kalau itu sudah, terus yang tidak kalah penting adalah bukti selesainya. Bukti selesai itu bisa berupa sertifikat atau surat yang dikeluarkan oleh instansi. Kalau BMKG rasanya kemarin ada, yang tahun kemarin. Tahun ini ada nggak? Yang BMKG kemarin siapa? Ibu boleh diulang pertanyaannya, Bu? BMKG kemarin dapat surat keterangan selesai magang atau sertifikat gitu ada nggak? Sertifikat ada, Bu. Nah, itu yang dimaksud dengan bukti selesai. Jadi nilai bisa kami keluarkan jika teman-teman sudah mengumpulkan laporan akhir minimal 45 halaman, ada lembar pengesahan dari instansi, kemudian logbooknya lengkap, setiap logbook itu dicap, setiap halamannya dicap seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Terdapat cap instansi minimal 1 kali di baris terakhir setiap halaman jurnal. Kalau kalian punya logbook ada 10 halaman, minimal 1 kali di baris terakhir setiap halaman. Berarti di halaman 10 minimal udah dicap, atau setiap halamannya mau dicap juga terserah. Yang penting ada bukti cap sudah dicek oleh instansi. Yang terakhir adalah sertifikat. Bukti selesainya adalah berupa sertifikat. Jika dinas atau instansi tidak mengeluarkan sertifikat, boleh meminta surat keterangan selesai magang yang resmi. Resmi berarti dicap tanda tangan oleh pimpinannya, kepala balainya, kepala dinasnya, dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terus, nah ini tanggung jawab akhir magang itu ya, supervisor atau mentor tadi ya, saya ulangi lagi, beliau mengisi paraf dan stempel di logbook kalian, kemudian memberikan nilai magangnya dan mengeluarkan suratnya. Nah ini tugas dari dinas. Ini sebenarnya ini saya sampaikan ketika pelepasan kemarin ya, tapi menunggu lama dan prodi sedang sibuk KKL, jadi baru bisa kemarin pagi dikumpulkan semua dosen untuk diberi informasi seperti ini, sehingga bagi kita, satu bimbingan saya ini cukup terlambat karena sudah selesai kaliannya, tapi tidak masalah, masih ada kesempatan 1 minggu kalian untuk kembali ke tempat magang menyelesaikan yang bagian atas. Kemudian yang tengah ini tugas kalian, laporannya, logbooknya, kemudian serahkan ke saya.
baik file PDF maupun print out-nya. Nah, file PDF tolong yang sudah ada lembar pengesahan yang dicap dan tanda tangan. Seperti skripsi yang diserahkan ke pihak universitas atau perpustakaan atau prodi, pokoknya sudah lengkap dengan lembar pengesahan dan tanda tangannya. Nah, tugas akhir saya adalah baru menyelesaikan semuanya, membaca nilai-nilai dari beliau, mentor, mengecek tulisan kalian, baru kemudian saya mengeluarkan angkanya. Ya. Kemudian, ya ini contoh saja otoritas. Oke, ini proporsinya. Jadi proporsinya adalah 30, 30, 40. Paling besar ada di saya. Saya akan mengisi bagaimana kualitas laporan kalian, metodenya gimana, kemudian sikap selama asistensi seperti apa, selama bimbingan saya juga melihat satu persatunya. Kemudian kartografi di sini artinya ada unsur-unsur kedunia geografiannya, yaitu peta di dalam laporan kalian. Seperti apa nanti setelah ini. 30% itu dari nilai magang, berarti dari mentor, 30% dari jurnal atau logbook harian kalian atau mingguan, ya. Jadi ini yang perlu kalian selesaikan dulu sebelum saya menilai di porsi 40%-nya. Selama 1 minggu ini, tolong untuk bisa dikejar ya. Terus lembar pengesahan, ya jangan lupa ditandatangani instansi. Nanti kalau ada bagian saya tanda tangan untuk kemudian di scan bersama dengan laporan. Oke. Ini contoh saja, contoh dari mahasiswa atas nama Sukmawati di tahun 2021. Oke, kemudian ini contoh untuk laporan praktikumnya. Laporan magangnya. Untuk laporan magangnya Sukmawati ini bisa menjadi contoh kalian. Apakah teman-teman sudah selesai membuat laporannya? Kalian sudah selesai semua laporannya? Sudah, Bu. Sudah. Itu nanti isinya seperti apa? Apakah sesuai dengan hasil kegiatan kalian selama di magang atau ada hal lain yang mungkin kalian tulis di dalam laporan itu? Isinya kegiatan selama magang sama penelitian saat di sana, Bu. Oke. Ini yang saya mau jadikan topik utama di dalam pertemuan kita hari ini. Laporan magang kalian boleh seperti itu, menceritakan tentang kegiatan yang dikerjakan di sana, tapi kemudian ambil satu topik di dalam selama kalian magang 2 bulan itu, 2-3 bulan, topik satu saja yang itu bisa dijadikan laporan magang. Misalnya selama 3 bulan kalian mengerjakan 2 proyek, 1 analisis banjir, 2 analisis kualitas air misalnya, sebagai contoh asal saja saya. Yang banjir itu selesai dalam 1 bulan, yang kualitas air juga 1 bulan. Jadi magangnya, bukan 3 bulan, magangnya 2 bulan. Kalian pilih salah satu, menceritakan keduanya sesuai dengan logbook boleh, karena memang itu juga dilaporkan di laporan magang. Tetapi yang menjadi konten utama untuk mulai dari latar belakang sampai akhir yang didominankan ya, diperbanyak, dipertajam, diperdalam, itu salah satu saja topik yang itu dikulik habis seperti layaknya kalian membuat skripsi. Itu yang diharapkan oleh Kajur kemarin. Sehingga akan muncul peta di situ. Nah, teman-teman kan dari geografi kita ini. Ketika magang kemarin, apakah ada peran kalian sebagai seorang geografi untuk membantu terkait peta-peta yang ada di tempat dinas? Kalian disuruh digitasi misalnya, atau disuruh membuat peta, apa begitu? Ada nggak yang kaitannya dengan geografi? Ada, Ibu.
Ada yang tidak ada? Izin Ibu, kalau dari BMKG itu nggak ada Bu, soalnya kalau membuat peta itu dari sananya udah by model, jadi dari pusat nggak ada membuat peta. Oke, tidak masalah. Saya mempertanyakan ini karena supaya tidak kemudian contoh dari Pak Kajur itu bisa kita terapkan. Artinya itu kan kondisional. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Saya sebagai pembimbing juga harus objektif. Bagaimana dengan bimbingan saya? Apakah contoh si Sukmawati ini bisa menjadi standar contoh untuk kalian terapkan di laporan magang atau tidak? Nah, berarti dengan demikian laporan kalian sesuaikan saja dengan kegiatan selama 2-3 bulan itu tetap diceritakan. Ada subbab atau bab khusus di dalam pembahasan itu apa yang kalian kerjakan selama 3 bulan. Kemudian yang yang perlu ditambahkan adalah ini. Jadi di dalam latar belakang kalian perlu untuk menjelaskan secara spesifik mengapa kalian tolong dicatat. Saya tidak akan mengulang dan tidak akan memberikan catatan. Tolong dicatat di buku masing-masing. Yang pertama di dalam latar belakang bab 1 mohon untuk disampaikan mengapa kalian memilih dinas ini. Ya, kalian harus masukkan itu. Yang kedua, apa peran penting geografi terhadap dinas? Karena kan kalian berkontribusi tuh terhadap dinas. Kehadiran kalian di sana kan diharapkan memberikan kebermanfaatan untuk dinas. Dan yang ketiga sebaliknya, apa manfaat dinas itu terhadap ilmu geografi yang kalian geluti? Atau lebih spesifik, apa peran dinas ini terhadap rencana judul penelitian yang akan kalian usung di skripsi nanti? Ada 3. Ya, perlu dibahas satu pertanyaan, boleh 1 paragraf. Sebaiknya memang dipisah. Mengapa tempat ini dipilih, dinas ini dipilih? Kemudian apa peran geografi terhadap dinas dan apa peran dinas terhadap geografi? Kemudian tujuan dan manfaatnya tolong untuk dibuat lebih spesifik dan terukur. Kalian buat manfaat, tujuan, dan manfaat. Tujuan sendiri, manfaat sendiri ya, jangan digabung ya. Tujuan kegiatannya apa? Untuk menambah skill, menambah pengetahuan, itu kan normatif ya. Maksudnya itu standar. Coba mencari sesuatu yang lebih terukur. Misalnya untuk meningkatkan keterampilan dalam perhitungan persebaran kualitas udara di Kota Banjarmasin misalnya. Dari mana bisa tahu Bu tujuan itu? Tujuan ini berarti disesuaikan dengan apa yang kalian kerjakan selama di magang. Kalau sebelum magang kan kalian belum tahu mau mengerjakan apa. Nah, setelah kalian magang kan tahu kemarin mengerjakan apa, jadikan itu sebagai tujuan. Artinya biasanya dalam sebuah kegiatan kan kita sebelum berkegiatan kita tahu tujuannya mau ngapain. Nah, ini dibalik. Kalian kerja dulu, magang dulu, baru tahu, oh saya dapat ilmu ini. Ilmu itulah yang kalian dapat, itulah yang dimasukkan ke dalam tujuan. Kemudian manfaatnya juga disesuaikan dengan tujuan. Kemudian kesesuaian bidang, masukkan itu di dalam latar belakang juga di bab 1. Ya. Substansi kan berarti bab 1 dan bab 2 ya. Substansi kan bab 1 dan bab 2. Kesesuaian bidang masukkan juga di situ. Oh, ini sudah ya alasan pemilihan lokasi. Oh, sudah masuk di sini. Ternyata sudah. Oke. Nah, sebagai contoh, si laporan Sukmawati ini dia menemukan ada temuan di lapangan ketika magang. Ya, dia berkontribusi terhadap penyelesaian tumpang tindih tata ruang di Kaltara. Ternyata ada masalah di situ. Apa masalahnya? Setelah mengikuti magang, kemudian belajar, ikut rapat, kemudian ikut ke lapangan, ngukur, dan dia menemukan satu
temuan dan satu kesimpulan. Nah, itu yang kalian tonjolkan ya di tulisan kalian. Kalau perlu itu di bold, dicetak tebal. Sehingga ketika saya mengoreksi print out kalian, saya menemukan si emas itu ya, ekspektasi standar emas kalian ada di mana. Contoh misalnya, kalian menemukan ada yang di DLH misalnya kemarin ikut mengukur kualitas air di lapangan misalnya. Nah, setelah di lapangan ditemukan bahwa ada di sekitar muara Sungai Martapura misalnya itu kualitas airnya sangat buruk misalnya. Ternyata di sana ditemukan masih ada beberapa masyarakat yang mengkonsumsi air itu sebagai air minum, air domestik, ya, konsumsi dan seterusnya. Itu menyalahi peraturan Permen LHK misalnya, ya, saya asal aja ngomong, atau Perda yang mengatur tentang tata guna air misalnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang kalian masukkan di ekspektasi standar emas. Gitu ya. Terus substansi bab 3. Kalian sesuaikan dulu. Kalian bisa buka-buka laporan kalian sambil mendengarkan dan membaca slide saya ini. Karena saya tidak membuka modul magang kalian sendiri yang membuka. Di dalam bab 3, ya, kalian lebih bercerita terhadap lebih banyak mengeksplor bagian aktivitas. Mulai dari pendahuluan kegiatan awal, observasi, sampai ke operasionalnya. Eksekusi di lapangannya seperti apa. Misalnya kalian mengikuti proyek tadi banjir. Apa yang kalian lakukan dari awal sampai akhir, rapat-rapat di dalam seperti apa, diskusinya seperti apa, sampai ketemu di akhir proyek itu selesai bagaimana tingkat banjir di Kota Banjarmasin misalnya begitu. Artinya kan tidak sekedar narasi cerita, oh pada hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, bukan seperti itu. Logbook bisa saya baca. Kalian tidak perlu menceritakan logbook. Di bab 3 jangan menulis diary. Jangan menceritakan harian, tapi menceritakan proyek keseluruhan. Mana dari 2 bulan itu misalnya kalian lebih dari 1 kegiatan, tonjolkan 1 kegiatan saja. Ya, meskipun tetap disinggung 2 kegiatan itu, tapi yang dipertajam dan dikulik habis itu 1 di antara sekian banyak proyek yang kalian ikuti atau kegiatan yang kalian kerjakan. Itu ya. Kalau kalian disuruh membuat peta, boleh di screenshot kegiatan seperti apa yang kalian kerjakan, mengisi atribut tabel apa, kemudian digitasi apa. Kalau kalian disuruh melayout, munculkan PDF-nya atau JPEG-nya hasil layoutan kalian dan seterusnya. Itu ya. Kemudian secara bab 4 ya. Nah, bab 4 itu sudah mulai mensintesis teoritis. Kalian tidak sekedar memberikan kesimpulan, tetapi seperti sedang mengerjakan skripsi di bagian pembahasan bahwa apa yang kalian kerjakan itu sudah sesuai dengan prosedur. Apa prosedurnya? Yang namanya kementerian, dinas, instansi itu kan di bawah satu kebijakan menteri pasti. Kalau DLH berarti di bawah kebijakan Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian BPDAS itu di bawah Kementerian Kehutanan. Kemudian BMKG, satu kebijakan di BMKG pusat dan seterusnya. Bapeda mungkin ada, kurang tahu saya kalau Bapeda. Apakah ada Bapeda itu apakah di tiap provinsi, kemudian di Bapeda pusat juga ada, lain lagi. ATR BPN juga, ATR BPN pusat. Nah, itu nanti mereka bekerja itu kan pasti dasarnya adalah satu mandat
resmi dari menteri didasari oleh kebijakan-kebijakan tertentu untuk mendukung pekerjaan di lapangan. Nah, kalian inilah pekerjaan di lapangan itu. Itu yang kalian kemudian kulik habis di bab 4 ini. Apa relevansinya kegiatan yang kalian lakukan di lapangan terhadap regulasi yang mereka pakai? Kalau bingung, tanya mentornya. Ketika mengerjakan proyek analisis banjir ini Pak, Bu, tanya mentor. Kebijakan apa yang digunakan? Atau peraturan apa? Atau perda siapa yang sebagai dasar pelaksanaan ini? Atau mengacu pada perintah mandat hukumnya dari siapa? Itu tanyakan semua ke mentor. Jadi fungsi mentor di sana adalah memberikan hal-hal seperti itu yang dosen pembimbing tidak tahu. Kan dosen kan akademisi, sedangkan dinas instansi kan praktisi, beda jalurnya. Sehingga saya tidak bisa memberikan jenis acuannya apa, kalian yang mengulik sendiri ke mentor, karena mereka praktisi. Ya, kemudian sampaikan itu juga terhadap teori akademik. Teori akademik itu apa? Contoh analisis banjir. Kalian menganalisis banjir di proyek itu pakai regulasinya siapa? Kami pakai klasifikasinya BNPB, Bu. Kebetulan kami magangnya di BPBD. Oh ya, sinkron. BPBD kan mengacunya ke pusatnya ke BNPB. Ya kan? Berarti klasifikasi banjirnya pakai itu. Nah, misalnya yang BPDAS menganalisis banjir boleh nggak? Boleh. Kehutanan kan mereka juga ada kajian banjir, tapi mungkin punya regulasi yang berbeda dibandingkan BNPB. Dasarnya mungkin DAS, mungkin vegetasi, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kalian kupas tuntas, dieksplor benar-benar di bab 4 itu. Bisa dipahami ya? Tidak boleh bercerita layaknya diary, jangan. Tapi kupas tuntas berdasarkan teori, baik teori akademik maupun teori praktis yang kalian pelajari di kalian dapatkan di dinas masing-masing. Nah, ini contoh ketika kalian mendapatkan tugas untuk mengolah peta, digitasi, input data, atribut, dan macam-macamnya. Nah, jelaskan itu. Ini di bab 4 juga. Apa yang kalian kerjakan ketika menganalisis banjir? Kami dapat tugas untuk mengerjakan petanya, Bu. Ceritakan di situ. Bagaimana konsep ilmu geografi bisa membantu menyajikan data banjir di BPDAS misalnya. Bu, kami yang di BMKG tidak disuruh tadi disebutkan ya, karena sudah pakai modal. Memang begitu, BMKG punya standar sendiri yang kita tidak boleh mencampur adukan, karena masing-masing dinas instansi punya kewenangan masing-masing. BMKG mereka sudah pakai model, karena kan kaitannya dengan cuaca iklim, itu pasti model, sangat rumit ketika menggunakan data-data lapangan, bukan data model. Bisa tapi rumit, sehingga mereka perlu praktis dan cepat, karena informasinya sangat dinamis ya kalau cuaca iklim. Beda dengan banjir yang hitungannya bisa tahunan. Kalau cuaca iklim beda menit sudah beda suhu, beda menit beda panas, dan seterusnya. Nah, itu sampaikan saja teknik yang kalian kerjakan selama di BMKG apa yang kalian pelajari, softwarenya, sama seperti Ridho yang 2000 angkatan 21 magang di BMKG juga, terus Anas Bahrul juga mereka ke BMKG tahun kemarin, mereka diajari software apa, itu yang diceritakan ya. Di screenshot mungkin layarnya ketika kalian mengerjakan pakai software apa yang diajari oleh mentornya, Burut ya, apa yang disampaikan beliau, ceritakan aja di sini. Tapi bukan mendongeng, bukan narasi sederhana, tapi harus dikulik pertajam. Ya, kemudian boleh dimasukkan saran pendapat atau nilai kebermanfaatan itu, misalnya contohnya untuk khusus BMKG ya, karena kalian tidak berkontribusi membuat peta, tapi justru kalian diajari dengan model, itu nilai manfaatnya luar biasa. Kalian justru yang belajar dari sana.
dalam hal ini. Kebermanfaatannya adalah kalian banyak dapatnya daripada memberinya. Nah, itu kalian kupas tuntas juga di bab 4 ini, ya. Terus validasi metode. Oh, kalau si Sukmawati ini yang angkatan berapa ya ini? 21 kah? 22. Itu dia bisa membuat uji statistik dan macam-macam. Saya tidak mewajibkan. Jika kalian kemarin magang selama 2 bulan, kemudian proyek yang kalian ikuti itu kalian tertarik untuk dilanjutkan dalam bentuk skripsi, saya kira kalian akan bisa membuat hal-hal seperti ini. Lain kisah kalau kalian magang, bekerja total, dapat ilmu, dapat manfaat, bekerja juga, berkontribusi, tapi minat skripsinya nggak ke sana, Bu. Ya berarti cukup sulit, saya bayangkan cukup sulit kalian akan bisa membuat analisis-analisis yang mendalam seperti ini. Tapi kalaupun bisa juga nggak apa-apa, meskipun bukan minatnya di situ. Itu akan menjadi nilai tambah. Tidak, nilainya nggak setengah-setengah, maksimal lah saya memberikan nilai. Jadi kalian kalau bisa menampilkan nilai-nilai uji statistik, mungkin itu akan ada nilai plus. Tidak kemudian saya salahkan, saya tidak mewajibkan ini adalah kreativitas masing-masing mahasiswa, bagaimana bisa menyajikan sebuah laporan itu tidak sekedar narasi belaka, tidak sekedar curcol, cerita, curhat, apa yang dikerjakan di sana, bukan, tapi kalian bisa sekaligus menganalisis datanya. Kan kalian pasti bisa mengeksplor data ya, misalnya magang di BKKBN, kalian disuruh mengisi Excel terkait jumlah penduduk, macam-macam. Dari data itu kalian bisa menganalisis ketimpangan sosial misalnya. Padahal skripsinya bukan mau ke sana, skripsinya mau ke stunting, kan beda ya. Nah, yang mau dimasukkan ke laporan magang adalah uji statistik apa begitu, sehingga dapat disimpulkan ketimpangan sosial yang terjadi di Kabupaten X adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Nah, itu kalian mumpung punya data, kalian olah itu menjadi sebuah hasil uji statistik. Itu nilai plusnya. Kalau pengen nilainya maksimal, itu ya. Ini contoh. Bab 5, bab 6, ya seperti kita sedang membuat kesimpulan, kita merefleksikan diri, apa yang kalian dapatkan di lapangan, di magang, bisa menjadi gambaran bahwa ada perbedaan antara di kelas dan di dunia pekerjaan. Itu ceritakan saja. Terus kemudian bagaimana kaitannya dengan geografi jangka panjang. Entah untuk prodi, kalian boleh memberikan saran masukan bagaimana kemudian prodi. Kalian berikan feedback, oh selama kami kuliah, kami belum mempelajari tentang ini, tapi ketika di dunia kerja kami diajari. Artinya, bukan tidak mungkin prodi itu berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar itu kan kebutuhan dari stakeholder. Stakeholder termasuk dinas, tempat kalian besok bekerja, ya kalian menjadi PNS di situ, itu kan mereka membutuhkan lulusan-lulusan geografi. Kalau dinas aja sudah belajar sampai di sini, mereka menggunakan metode ini, di prodi kenapa belum? Nah itu kalian tolong untuk dimasukkan di dalam bab ini, supaya ketika besok ada perbaruan kurikulum, saya bisa menyampaikan itu kepada prodi, bahwa mata kuliah ini yang mendukung tempat magang seperti BMKG, DLH itu kita perlu untuk memasukkan unsur-unsur ABCD sesuai dengan saran mahasiswa yang sudah magang di sana. Ya, itu kesimpulan dan rekomendasi yang teman-teman perlu sampaikan di bagian ini. Kemudian kartografi, kalian bolehlah
bercerita, menjelaskan, mendeskripsikan peta yang sudah kalian buat seperti apa. Kemudian, nah ini yang saya evaluasi bagaimana komunikasi, kedisiplinan, tanggung jawab, ya hal-hal yang secara soft skill begitu akan saya evaluasi masing-masing dari kalian. Kemudian, nah ini nilai standar ya, jadi seperti yang di aturannya ULM, seperti ini nilainya, jangan sampai di bawah 75, nanti batas minimal lulus sih 70-75 tuh lulus, cuman mepet banget, sayang, karena 8 SKS. Kalau 8 SKS nilainya jelek, itu jatuhnya IPK-nya tuh turun banget, itu yang sangat sayang sekali. Terus kalau itu sudah, nah baru nanti akan saya serahkan itu ke Mas Afrik nilainya untuk beliau input ke Simari. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami semua? Permisi Bu, izin bertanya Bu. Silakan. Untuk di bab 3 tadi berarti cuman satu aktivitas saja yang ditonjolkan ya Bu? Ya, bukan satu saja yang dikerjakan, tapi satu saja yang dipertajam, ditonjolkan, didominankan. Tetap menceritakan sekian banyak kegiatan yang kalian kerjakan, tapi yang dibahas kupas tuntas habis sampai belakang ya, itu satu kegiatan. Pilih yang itu kira-kira paling bisa dibahas, paling banyak bisa diceritakan, pilih salah satu. Itu ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, 1 minggu cukup lah ya. Hari ini libur, kalian juga sudah tidak ada kuliah. Atau masih ada kuliah? Kayaknya minggu UAS deh ini sudah. Iya ada. Ya, ini tolong disesuaikan waktunya. Nanti saya baru akan membuka bimbingan untuk kalian nanti di bulan Juli ya. Di awal bulan Juli atau minggu kedua mungkin ya lebih fleksibelnya, karena pasti saya padat untuk input nilai. Saya biasanya begitu. Dari 2 tahun terakhir juga begitu. Untuk bimbingan baru yang pasca magang itu saya beri waktu dulu untuk diri saya sendiri, sibuk mengurus input nilai, sekian banyak praktikum. Kalian juga saya beri waktu untuk rehat dulu, libur dulu, dan mempersiapkan dengan matang selama waktu yang saya berikan, mungkin 2-3 minggu dari hari ini. Kalian siapkan matang-matang betul, selain laporan magang, juga proposal skripsinya. Kalian mau topik apa? Kan kemarin di pertemuan terakhir sebelum magang kan sudah saya sampaikan ya, topiknya jangan melenceng jauh-jauh ya, berubah boleh, setelah magang berubah itu boleh, namanya juga manusia. Tapi jangan sampai melenceng jauh banget. Melenceng jauh itu yang tadinya kalau misalnya saya bidangnya fisik, tadinya air berubah jadi tanah. Ya oke lah, saya masih bisa membimbing, tapi diupayakan tetap sama. Tapi mau berubah sejauh saya masih membidangi itu tidak masalah. Sesuaikan dengan kemampuan, dan juga saya akan mengajak kalian untuk mulai berpikir kritis dan efisien. Jadi kita tidak lagi bukan tidak lagi ya, saya sedang ingin membuka metode baru di mana teman-teman semua bisa saya ajak untuk berpikir kritis dan efisien, cepat, yang penting isinya betul-betul sesuai dengan kaidah ilmiah, petanya dimaksimalkan, bisa cepat lulus. Itu yang akan saya sampaikan di minggu ketiga magang. Tapi saya mungkin hari ini perlu dulu sebelum saya tutup, saya perlu informasi satu persatunya. Ini saya lihat dulu yang hadir hari ini. Mana ya? Aditya Firdaus.
Ada perubahan ini enggak, topik? Kira-kira sudah ada inspirasi pulang dari magang, mau skripsi tentang apa? Sepertinya ada perubahan. Mau apa ini? Skripsinya mau kemana? Ini kan fokus di laporan magang ini kan ini Bu, persebaran TPS Bu. TPS. Iya. Terus? Itu bisa dikaitkan dengan kualitas lingkungan lah Bu. Bisa. Tapi terus terang saya kemarin kayaknya sudah saya sampaikan ya, atau belum? Saya tidak akan membuka, bukan menutup ide kalian, bukan memangkas ide juga bukan, tapi karena saya tidak membidangi itu secara mendalam terkait persampahan. Angkatan 21 ada satu topik sampah, sampai sekarang belum sempro. Angkatan 22 topiknya juga tentang persampahan, baru akan sidang besok minggu depan. Cukup lama. Kemungkinan besar saya akan menutup akses. Enggak ya, saya akan memperkecil kemungkinan untuk membimbing topik sampah seperti itu. Dia nanti coba untuk kalau bisa menyajikan ke saya topik sampah tapi yang benar-benar beda dengan yang lain, saya okekan. Tapi semisal nanti saya masih skip karena itu sudah umum, banyak yang mengerjakan, saya juga sering menguji, bimbingan Pak Arif, bimbingan Bu Norman juga saya sering menguji tentang sampah. Kemarin saya menyaksikan sempro, saya tidak menguji tapi saya ikut menyaksikan, itu juga sampah lagi. Memang sampah menjadi masalah di perkotaan, tapi semisal ada topik lain yang itu belum banyak diolah oleh prodi kita, mahasiswa prodi kita, itu yang saya arahkan. Gitu sih Aditya Firdaus. Sementara diterima dulu. Saya juga menerima idemu, tapi untuk sementara cari alternatif topik yang lain. Baik Ibu. Oke, terima kasih Aditya. Lanjut, Angelica. Tutupan lahan. Oke, lokasinya di kota juga. Banjarmasin. Oh, Banjarbaru. Bimbingan saya sudah tutupan lahan juga di kota Banjarbaru. Kemarin ada yang ujian juga tutupan lahan kota Banjarbaru. Untuk topik tutupan lahannya saya okekan, tapi nanti pas bimbingan, karena bimbingan kan sifatnya pribadi ya, saya akan memberikan arahan lain terkait lokasi. Untuk topik saya okekan dulu. Oke, terima kasih. Iskia Joy. Iskia. Kosong ya. Muhammad Alvito. Ada Bu. Kalau saya ada perubahan Bu, yang awalnya kan penurunan kebanjiran, saya kayaknya akan lebih ke arah kebanjiran Bu, karena saya mendapatkan aplikasi baru dan secara teknis ada yang baru gitu Bu, jadi mencoba baru juga Bu. Apa? Banjir? Ya, karena kan kalau pada umumnya kan masih ada yang pegang ArcGIS Bu, ini saya menggunakan aplikasi baru dan cara baru Bu, yang lebih kompleks gitu Bu. Oke. Sementara saya okekan, meskipun dulu pernah saya sampaikan, saya mulai meminimalisir selain sampah ada bencana. Tapi oke lah, kalau memang ada sesuatu yang baru, beda, dan belum pernah ada lulusan prodi kita yang pakai itu, mungkin masih akan saya selamatkan topik ini. Oke,
Lanjut, Muhammad Alvito. Izin Bu, kayaknya sepertinya ulun berubahnya cukup signifikan Bang Bu. Mm-mm. Eh, dari yang saya baca-baca kayaknya saya pindah ke kesesuaian lahan Bu. Oke. Lokasinya di Eh, itu masih untuk sekarang masih di Banjarbaru tapi masih bisa berubah Bu. Oke. Tapi kesesuaian lahannya itu untuk permukiman Bu. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Saya dulu skripsinya kesesuaian lahan untuk tempat tinggal, hampir sama dengan permukiman. Oke. Saya terima topiknya untuk lokasi, nanti pas bimbingan kita bisa diskusi. Ya. Kemudian lanjut Muhammad Farel. Muhammad Farel. Lewat Muhammad Rafli. Hadir Bu. Mhm. Kemungkinan kalau ulun topiknya belum berubah, mungkin karena berubah. Kalau lokasi kemungkinan berubah, Boy. Mengikuti Apa? tempat magang. Topiknya apa? Topiknya yang semalam itu yang penggunaan lahan tuh, Bu, di Sungai Martapura. Perubahan penggunaan lahan. Iya, Bu. Oh, mirip sama seperti punya Angelika tadi ya. Penutup penggunaan lahan hampir-hampir sama. Oke. Sementara saya terima dulu. Masih dalam jangkauan bidang saya. Oke, lanjut. Tadi balik lagi Muhammad siapa tadi? Farel, ada nggak? Muhammad Farel. Lewat Nazril Iqbal. Izin Bu, Mhm. sepertinya ulun ada perubahan juga Bu, karena kegiatan kami di magang ini Bu condong ke data DTSEN, yaitu data tunggal sosial ekonomi nasional Bu, Mhm. yang mewawancarai yang terkena desil 1 Bu. Jadi kami perubahan juga. Ya, bentar ya Farel ya. Gimana Nazril? Jadi sepertinya ada perubahan topik Bu. Ya, tadi desil 1 tadi gimana? Itu jadi kami turun ke lapangan mewawancarai warga-warga yang terkena desil 1, dan itu yang sudah ada datanya dari Bapeda Bu. Oke, kamu Jadi magang kami di Bapeda kan? Tinggi Bu. Oke, saya masih izinkan karena nanti pengujinya saya sudah tahu akan siapa yang jadi penguji dengan topik ini. Oke, saya izinkan. Meskipun bukan bidang saya, itu bidangnya sosek ya. Tapi saya punya penguji yang bisa membantu untuk memperkaya, menyempurnakan di topikmu. Oke, makasih Nazril. Balik ke Farel. Kemungkinan ulun kurang lebih kayak kemarin tadi Bu, Maaf, putus-putus suaranya Farel. tentang kualitas air. Cuman ulun lebih ke fokus ke parameter fisikanya tentang kualitas air. Cuman ulun di sini lebih fokus ke parameter fisikanya aja Bu. Kualitas airnya kualitas air apa? Yang Sungai? ulun tadi ini terkait inggih Bu, sungai. Oh, oke. Nanti kita diskusi ya. Saya ada lokasi yang mau saya terapkan di topik kualitas air. Nanti kamu pertimbangkan, kita diskusi, siapa tahu akan ada satu kesepakatan bisa menyempurnakan idemu. Oke, saya terima dulu topiknya. Terima kasih Bu. Ke Novel. Terima kasih. Oke, Novel. Kalau ulun sih sama sih Bu, tetap mau ngambil udara. Oh, tetap Wilayah. udara. Oke, sudah dapat data mungkin di BMKG atau metodenya sudah tahu caranya?
Kalau di DLH itu ada sih Bu, tentang udara, kayak kelembapan udara sama curah hujan. Jadi kayaknya ulun tetap ngambil udara. Oke. Oh, magangnya di DLH ya? Iya Ibu. Oh, oke. Kirain di BMKG. Terakhir, Umi. Cek sound, Umi. Umi Fadila. Oke. Nanti kita lewati dulu. Ada yang belum dipanggil selain Umi? Sudah semua? Oke. Tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya selama 3 minggu ke depan. Saya akan silent dulu, saya fokus input nilai. Kalian fokus ke laporan magang dan bukan proposal. Saya tidak minta proposal, saya minta outline. Outline itu adalah gambaran detil berupa topik. Jadi kalian tulis dalam 2 halaman HVS, topiknya apa, bukan judul, tapi topik. Kemudian lokasi rencananya ada di mana. Kemudian metode rencananya, semuanya masih rencana topik, rencana lokasi, rencana metodenya apa, dan diakhiri dengan diagram alir konsep pemikiran, bukan diagram alir penelitian. Diagram konsep dulu. Kalian boleh browsing, boleh baca-baca selama waktu yang saya berikan. Bagaimana kerangka konsep penelitian itu dibuat, diagram alirnya seperti apa, isinya apa saja, teorinya siapa yang dipakai, kemudian metode yang dipakai apa, hasil yang diharapkan seperti apa. Itu. Adapun nanti metode penelitiannya itu ada diagram alir penelitian, itu masih nanti bab 3. Nanti dulu. Kita fokus ke bab 1 dulu. Bab 1 yang disiapkan dalam bentuk outline. Saya tidak minta bab 1, tidak minta proposal, saya hanya minta outline. Bisa tanya ke kakak tingkat, outline yang diminta Bu Efrinda itu bentuknya seperti apa, atau kalian browsing sendiri juga boleh. Itu ya. Kita besok diskusinya tidak berkelompok, tapi per orang. Besok akan saya buat jadwalnya, 1 hari penuh, akan terbagi menjadi 10 orang, 1 orang barangkali 30 menit maksimal, nanti bergantian seperti urut absen pasien. Jadi pasien 1, kalau sudah selesai gantian ke berikutnya, seperti itu. Gitu teman-teman, ada yang mau disampaikan terkait magang sama skripsi? Aman semua? Jangan lupa hari Senin dan Selasa depan saya ada di kampus, ada ujian. Jadi kesempatan untuk bisa ketemu saya, mengumpulkan print out laporan dan filenya yang sudah lengkap dengan tanda tangan dan stempel untuk kemudian saya nilai dan saya masukkan ke Sigmari. Demikian teman-teman, mohon maaf lahir batin mengganggu liburnya tanggal merahnya. Semoga bermanfaat apa yang kita kerjakan hari ini, berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Silakan boleh live.